kita hari ini akan melanjutkan materi pembelajaran yang minggu kemarin. Ya, hari ini kita akan melanjutkan di pemantulan cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Oke, itu terus ya. Di sini nanti kita akan belajar tentang 3 buah cermin dalam pemantulan. Yang pertama adalah pemantulan cermin datar. Pemantulan cermin datar. Cermin datar yang dalam keseharian kita gunakan untuk bercermin, ya, itu kaca, ya, itu cermin datar kaca, itu dianggap mempunyai permukaan yang sferis. Di sini permukaannya itu sferis. Sferis. Di mana kata-kata sferis ini menunjukkan bahwa jari-jari kelengkungan cerminnya itu tak terhingga. Ketika kita mencoba untuk mencari berapa nilai fokus di cermin datar, maka nilai fokus itu bisa dicari dengan jari-jari kelengkungan cermin dibagi 2. Ketika ini kita masukkan, F berarti tak terhingga dibagi 2. Bilangan tak terhingga dibagi 2, maka menghasilkan F sama dengan tak terhingga. Sedangkan kalau kita masukkan persamaan ini ke dalam persamaan umum optik, ya, yang 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Di sini kita masukkan 1/I3 sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini artinya kalau misal kita balik ruasnya, ya, 1/I3 itu 0, 1/S ditambah 1/S aksen. Sehingga kalau kita balik, maka menjadi min 1/S sama dengan 1/S aksen. Ini menandakan bahwa min S nanti sama dengan S aksen. Negatif jarak benda sama dengan jarak bayangan. Oke, bahasan selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat cermin datar. Di mana di sifat-sifat cermin datar ini kita bisa melihat dari berbagai macam persamaan yang kita turunkan. Yang pertama untuk sifat-sifat cermin datar, kalau kita lihat ini, min S sama dengan S aksen, ini sama saja artinya dengan S sama dengan negatif S aksen. Artinya, kalau ini kita tulis S aksen tanpa memperhatikan tanda negatif, berarti kita bisa menuliskan jarak benda sama dengan jarak bayangan. Itu yang pertama. Di sini jarak benda itu sama dengan jarak bayangan. Ketika di sini negatif, maka artinya dia bayangannya bersifat maya. Sehingga di sini 2, bayangan yang dihasilkan itu akan bersifat maya. Bayangan maya. Kalau kita bercermin juga, maka kita yang berdiri, kepala kita di atas, kaki di bawah, maka di cermin juga kelihatan bahwa kepala kita di atas, kaki di bawah. Itu artinya di sini bayangan maya dan juga tegak. Kenapa tegak, Pak? Karena sama. Posisi kita berdiri di atas, kepala di atas, kaki di bawah. Di cermin juga kepala di atas, kaki di bawah. Artinya tegak. Maya, tegak. Kemudian yang ketiga, kita coba cari bagaimana nilai persamaannya, ya. Di sini kita tuliskan M sama dengan min S aksen per S. Di sini kita tuliskan S aksennya min, ya. Jadi min kurang buka min S aksen seperti ini per S. Nah, ketika ini sama kan bisa dicoret, coret, sehingga hasilnya 1 kali. Artinya bayangan akan bersifat maya, tegak, dan sama besar, sama besar. Karena perbesarannya menghasilkan angka 1 di sini. Di sini perbesarannya menghasilkan angka 1. Oke, itu kemudian selanjutnya, kalau kita bercermin,
tangan kanan akan menjadi tangan kiri. Sehingga di sini kita tuliskan berkebalikan sisi. Berkebalikan sisi. Karena tangan kanan kita akan menjadi tangan kiri ketika dicermin. Kemudian selanjutnya ada lagi tentang tinggi. Bagaimana tingginya? Kalau kita mengukur dengan alat ukur, misal tinggi kita 170 cm, maka nanti kalau kita dicermin sama tingginya juga tetap 170. Kalau kita mepet dengan cermin ya, itu artinya di sini tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Kemudian yang terakhir masih ada bahasan tentang bagaimana ketika dua cermin itu diletakkan jadi satu. Misalnya di sini kita bahaskan cermin apit. Ada bahasan cermin apit. Misal ada cermin 1 dan cermin 2 yang diletakkan berseberangan semacam ini sehingga dia membentuk sudut. Katakanlah di sini sudutnya alfa. Ini cermin 1 dan di sini cermin 2. Lalu berapakah jumlah bayangan yang dihasilkan kalau misal Anda berdiri di sini dengan sudut sebesar alfa? Maka bisa dicari dengan n itu nilainya 360 derajat per alfa min n. Nah di sini keterangannya kita tulis. Keterangan n itu adalah jumlah bayangan kemudian alfa itu adalah sudut antar cermin dan di sini M itu bisa bernilai 2 buah. M akan bernilai 1 ketika 360 derajat dibagi alfa menghasilkan bilangan yang genap. Tetapi M akan bernilai 0 ketika 360 derajat dibagi alfa maka bernilai ganjil. Oke anak-anak, ini adalah review untuk pemantulan cermin datar. Silakan bisa dicermati kembali.